Mirsa, setiap insan beriman tentunya bercita-cita untuk dapat meraih surga saat ia kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Berita baiknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan dan kabar gembira dalam Al-Quran bahwa setiap hamba sangat berpeluang untuk mewujudkan cita-cita surga seperti yang ia dambakan. Allah menurunkan surah khusus di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Para ulama memberikan penafsiran tentang ayat ini, bahwa ayat ini kala diturunkan bukan sekedar memberikan berita gembira, tapi juga dua kunci untuk bisa meraih surga. Jika Anda perhatikan di ayat ini, Allah memberikan gambaran. Pertama, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Kunci untuk memasuki surga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Dan bukalah dengan kunci itu pintu-pintu amal soleh demi meraih surga Anda. Karena itu, para ulama memberikan gambaran kepada kita, setiap kita yang berkeinginan untuk membuka pintu-pintu surga, maka Anda mesti memiliki kesempatan dan motivasi mengerjakan semua jenis amal soleh. Jika Anda tanyakan kepada Allah, ya Allah, amal soleh apa? Pintu-pintu apa yang mesti kami buka untuk meraih surga itu? Maka kemudian Allah turunkan ayat-ayat lain untuk memberikan gambaran lebih luas kepada kita. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat yang ketiga, Allah firmankan di ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Dan sungguh ada orang-orang yang telah beriman yang siap membuka kunci pintu surga, lalu dia buka dengan pintu pertama dengan menunaikan salat. Saat salat diturunkan, ia bukan beban ibadah yang harus kita kerjakan semata, tapi ia pintu surga yang membuka kita untuk memasuki apa yang kita dambakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak bukan sekedar ibadah yang dituntut, tapi juga pintu surga yang dibukakan pada kita untuk meraih apa yang kita dambakan. Demikian dengan interaksi dengan Al-Quran, demikian dengan ibadah yang lainnya. Poinnya adalah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka kita dengan pintu-pintu ibadah, maka itulah sesungguhnya pintu surga yang sedang dibukakan kepada kita seluruhnya. Berita baiknya, alhamdulillah, tahun 2 Hijrah, pada tanggal kedua, di hari Senin, di bulan Sya'ban, Allah hadirkan satu momentum dengan menurunkan satu ayat, yang dengan satu ayat itu akan terbuka lebar pintu-pintu surga yang kita cita-citakan. Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 183, diturunkan di bulan Sya'ban, di hari Senin, tahun kedua Hijrah, untuk memberikan kesempatan lebih luas demi meraih surga yang kita cita-citakan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Duhai orang-orang beriman, mulai saat ini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang dulu mengerjakannya, agar kalian bisa meraih takwa. Para ulama memberikan penjelasan tentang ayat ini, bukan sekedar perintah ibadah yang dikerjakan, tapi sesungguhnya ada banyak pintu surga yang dibenangkan dan dibentangkan melalui puasa yang akan kita tunaikan. Bukankah saat Ramadan Anda banyak mengerjakan sholat? Bukankah saat Ramadan Anda banyak mengeluarkan infak? Bukankah saat Ramadan Anda banyak berinteraksi dengan Al-Quran? Dan sesungguhnya semua interaksi ibadah itu, itulah pintu-pintu surga yang akan kita bentangkan dan akan kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ada satu hadis dari Nabi SAW saat memberikan penjelasan tentang hakikat puasa itu, tersebut dalam Sahih Al-Bukhari, nomor hadis 5927, juga di hadis Muslim, nomor hadis 1151. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa akan punya dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama, ia akan bahagia saat ia berbuka, dan yang kedua, ia akan sangat bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya, karena dia sudah siap membuka pintu-pintu surga dengan bentangan amal soleh yang telah ia kerjakan selama Ramadan. Bahkan yang lebih hebat lagi, Nabi pernah sampaikan dalam salah satu hadis pamungkasnya, seorang yang menunaikan puasa dengan sempurna, disebutkan di Al-Bukhari nomor hadis 1896, bahwa ia akan punya pintu surga khusus yang diberi nama dengan Ar-Rayyan. Mirsa, dimanapun Anda berada, Ramadan tahun lalu boleh jadi Anda belum maksimal menunaikannya. Sebelumnya belum terbuka bentangan pintu surga.
Kalau Ramadan tahun ini belum mampu menggerakkan Anda untuk membuka pintu surga, maka Anda butuh berapa Ramadan lagi untuk bisa meraih surga Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.